hilirisasi salah satu inovasi dosen UPI, yaitu saya sendiri sebagai salah satu pemenang inovasi dosen dalam bidang pendidikan matematik dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud tahun 2023. Ya, inovasi ini sudah dihilirisasi di banyak provinsi dan sudah sudah bisa digunakan oleh guru di dalam mengajarkan matematik, apa yang disebut dengan pembelajaran matematika berdiferensiasi, yaitu kita mengajarkan matematik sesuai dengan cara berpikir anak yang berbeda-beda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله عليك قبة الخضراء تجاهد في سبيل الله عليك قبة الخضراء تجاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي محمد قال يا ربي سؤالي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Alhamdulillahillazi qad sayyara imana syahsin za su'afatu tamamu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqa warjukna tiba'ah wa arinal batila batila warjukna jinabah. Yang saya jadi sudah berbeda dunianya ya. Kemarin juga terima kasih sudah syukuran ya saya hadir ke sana. Pak TB terima kasih. Itu saja, lajulah perahuku, lajunya ke Pantai Losari. Majulah KKM TSku karena pengurus dan anggotanya selalu berinovasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter Kiai Haji Amin selaku Ketua KKM yang saya hormati dan Allah muliakan. Terima kasih pada pembawa acara yang telah memberikan waktunya, Pak Dokter dari perguruan tinggi ya Pak, dari UPI ya, yang pada hari ini sebagai narasumber. Kami dari para pengawas sangat Muda SAGMSI sekaligus membuka acara pada kegiatan hari ini. Untuk itu kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma hidayatan lissawab, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua KKM TS Bapak Dr. Haji Amit, yang saya hormati Ketua Pokja Pengawas dan Korwas MTS beserta jajarannya, dan tak lupa sahabat kami penemu alat matematika Dr. Herman yang berbahagia hari ini karena ketemu sama teman-teman dari MTS. Soebul Badramij yang saya hormati, dan tak lupa seluruh Bapak dan Ibu Kepala MTS yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada kita semua. Amin. Maaf agak telat datangnya karena tadi ada rapat persiapan penjemputan tamu dari Kalimantan Tengah terkait masalah acara mudzakarah atau mudzakarah bahasa santri itu secara nasional di Bandung. Jadi Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta itu kebagian menjemput Pak Kanwil Kemenag dari Kalimantan Tengah, Pak. Jadi tadi sempat briefing juga, dan ibu-ibu dewenya juga akan berangkat ke Cianjur, jadi ada sedikit terhambat, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami untuk bisa hadir pada kesempatan saat sekarang ini.
Pendidikan Madrasah Kemenak Purwakarta, dan juga yang saya hormati Bapak Dr. K. Haji Hamid Saiful Malik, beliau kepala sekolah di MTS Al Muhajirin, ya, sekaligus menjadi ketua kepala sekolah madrasah, ya Pak, kalau tidak salah, ya. Dan yang saya hormati juga Bapak Koordinator Pengawas, dan juga Bapak yang Pak TB yang baru menjabat sebagai pengawas. Mudah-mudahan sukses Pak, ya. Dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ibu Kepala Sekolah Madrasah MTS, ya, dan juga Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah yang hadir pada hari ini, ya. Bapak Ibu, saya lanjutkan, mungkin tadi video tadi tidak terdengar, ya. Ya, kecil. Terdengar? Tidak, ya Pak, ya. Ya, jadi saya tadi volumenya harus kuat gitu, ya. Jadi sebetulnya itu adalah video pengantar, ya. Jadi UPI sebagai universitas yang sudah go internasional atau world class university, di mana kami dosen itu diminta tidak boleh hanya melahirkan teori-teori saja Pak, gitu. Jadi harus melahirkan karya-karya intelektual. Jadi video tadi sebetulnya adalah menjelaskan tentang karya saya tadi yang sudah dipatenkan dan juga sudah dinyatakan sebagai sebuah model, ya, untuk belajar matematik, dan dinyatakan sebagai pemenang inovasi di bidang matematik tahun 2023 Bapak Ibu. Jadi oleh Kementerian Bapak Ibu, kami dari UPI diberi kewenangan untuk melakukan hilirisasi itu ke seluruh Indonesia. Nah, jadi sudah banyak kabupaten kota, sudah ada ribuan sekolah, ya, dan juga madrasah yang menggunakan inovasi kami ini, ya. Nah, jadi Bapak Ibu izinkan pada kesempatan hari ini saya Pak Herman Safri, ya, saya dosen UPI bertugas di UPI Tasikmalaya. Jadi kegiatan saya sehari-hari adalah mengajar matematika buat mahasiswa dan juga membekali mahasiswa sebagai calon guru bagaimana mengajar matematik, begitu, ya, di UPI Tasik. Memang rencananya mau dipindahkan kemarin ke Purwakarta, tapi ternyata dosen sana penuh. Akhirnya saya akan ditugaskan ke UPI Serang Banten, karena di Tasikmalaya sudah cukup banyak dosen matematiknya Bapak Ibu, ya. Gimana Bapak Ibu? Saya doakan Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat, ya. Oke. Oke Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mendengar vaksin matematik, kan gitu ya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu agak bertanya-tanya gitu, ya. Apa iya sih vaksin matematik, kan begitu ya? Dan apa vaksin matematik? Jadi begini Bapak Ibu, mendengar keluhan dan memang fakta-fakta bahwa anak-anak sangat sukar belajar matematik, kan begitu Bapak Ibu, ya. Jadi bukan hanya kita di madrasah sebetulnya, ya. Di sekolah umum baik di negeri bahkan maupun sekolah-sekolah internasional, matematik itu senantiasa menjadi masalah, ya. Dan Bapak Ibu, bukan hanya masalah kita di Purwakarta, Jawa Barat atau Indonesia. Jadi matematika ini adalah masalah internasional, ya. Nah, jadi memang kami di jurnal-jurnal internasional matematik berlomba-lomba, ya, menghasilkan model berupaya menyelesaikan masalah-masalah matematika ini, ya. Jadi Bapak Ibu, sehubungan dengan vaksin matematik yang dinyatakan sebagai model yang direkomendasikan untuk digunakan seluruh Indonesia, itu ada suratnya dari Kementerian Bapak Ibu. Jadi kami memberanikan diri keliling-keliling Pak, ya. Jadi karena sudah janjian hari ini saya di sini, sebetulnya saya juga ditunggu di Kabupaten Mesuji, Lampung. 2 hari kemarin saya berada di Kabupaten Musi Banyuasin, ya. Kalau di bulan kemarin cukup banyak lah Bapak Ibu saya keliling, ya, ke Kabupaten Bajawa, Flores, ya. Jadi di sana itu saya, ya, semacam Bapak Ibu juga lah, dan guru-gurunya bersama pesantrennya sekolah Katolik Pak. Ya, jadi saya di sana saya kadang-kadang sedih juga ya, kok sampai ke sini gitu. Bapak Ibu, saya lama sebagai dosen perguruan tinggi dakwah Islamiyah Tanjung Priok. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ya, bahwa kampus kami itu adalah satu-satunya yang pernah tutup pemerintah, ya, karena perbedaan pandangan politik, ya. Kalau kami yang namanya Al-Quran hadis itu udah final Bapak Ibu. Tidak bisa tawar-tawar kalau kami di PTDI Tanjung Priok itu. Nah, makanya dulu banyak dosen-dosen kami kan ditangkap, ya.
Abdul Qadir Jalani, Sarifin Maloko, ya, kemudian Ustadz Indrayana, gitu. Jadi saya juniornya Bapak Ibu. Ya, kemudian saya bertugas di Universitas Islam As-Safiyah bersama Ibu Tuti Aloya, Pak Jimli Asidik. Lalu kemudian saya ditawarin menjadi dosen UPI gitu ya. Ya alhamdulillah saya terima Bapak Ibu. Karena saya S3-nya di sana dan waktu itu UPI mengirim saya ke Australia untuk menyelesaikan penelitian ini tentang vaksin matematik. Bapak Ibu, kenapa saya katakan vaksin matematik ya? Jadi vaksin itu kan biasanya bekerja sebagai antitesa atau kontra kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada COVID ya, coronavirus kan begitu. Maka diciptakanlah vaksin COVID kan begitu. Bagaimana sistem kerjanya adalah bertolak belakang dengan coronavirus kan begitu. Jadi Bapak Ibu memang vaksin matematik yang kami kembangkan di UPI ini memang berbeda ya, bahkan berlawanan dengan matematik yang ada sekarang ini ya. Jadi Bapak Ibu tolong di slide kedua. Nah ini mungkin lebih mudah menjelaskannya ya. Jadi begini Bapak Ibu, kenapa kami sebut vaksin matematik ya? Yang pertama memang seluruh dunia ini, bukan hanya Purwakarta Indonesia tapi seluruh dunia, anak-anak mengalami kesulitan belajar matematik. Dan itulah penyakitnya Bapak Ibu. Itulah yang kita klaim sebagai penyakit matematik. Jadi anak-anak bingung, tidak mengerti, resah, bahkan ada yang fobia matematik, takut matematik. Ini perlu diobati, kan begitu. Sudah banyak obatnya. Ya, mungkin kalau di sekolah umum ada namanya PPG matematik, MGMP matematik, kan begitu ya. Bukan hanya Indonesia Bapak Ibu, saya pernah mengikuti MGMP si Asia Pasifik di Hong Kong dulu. Tetapi yang namanya matematik itu selalu berpenyakit bagi anak-anak. Ya, nah maka dari kami UPI berpikir ulang ya tentang matematik. Ya, jadi Bapak Ibu jadi bagi kami di UPI, kami tidak percaya apa yang disebut sebagai anak bodoh matematik. Kami tidak percaya Bapak Ibu. Ya, yang masalah selama ini adalah kita belum maksimal ya memberdayakan apa yang dimiliki anak agar dia bisa menggunakan yang dianugerahi Allah itu tentang saraf sel-sel sarafnya yang sangat 1,2 miliar konon katanya ya. Jadi Bapak Ibu, inilah penyakit matematik Bapak Ibu yang merah ini ya. Jadi guru biasanya mengajarkan matematik, inilah yang menjadi fatal bagi anak-anak. Jadi biasanya mengajar tandanya apa? Misalnya guru mengajarkan rumus, ya kan begitu ya. Jadi komutatif apa? A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi Bapak Ibu, ini kan sudah dua variabel ini. Padahal untuk riset dua variabel itu kan harus S2 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bayangkan kelas 2 SD ajarin ini pusing anak-anak ya. Nah begitu juga kata guru apa? 2 kali 3 itu adalah 6, itu karena 3 tambah 3 gitu. Selain daripada itu salah ya. Memang Bapak Ibu secara matematik benar itu 2 kali 3 itu sudah dibuktikan rumus-rumusnya itu adalah 3 tambah 3. Itu benar kalau diajarkan kepada mahasiswa S1 matematik. Kalau anak Bapak Ibu mereka bukan mahasiswa S1 matematik ya, mereka itu tapi anak itu memiliki pengalaman yang luar biasa tentang matematik. Apa itu? Mereka pengalamannya berbeda-beda ya. Contoh Bapak Ibu, kenapa 2 kali 3 6 kan gitu tadi ya. Gurunya memang menyebut hanya yang anak perempuan yang di kanan Pak, hanya boleh 3 tambah 3 gitu ya. Tapi pengalaman anak ternyata adalah kenapa 6 itu ya beda-beda ya, beda-beda. Benar 6, tapi bukan karena harus 3 tambah 3. Jadi harus 3 tambah 3 anak menghafal lah jadinya. Jadi menghafal inilah yang menjadi awal malapetaka matematik. Mengembangkan 4 jenis permainan ini Pak ya. Nah, jadi biasanya sekolah atau madrasah yang berkenan menggunakan alat kami, nanti guru-gurunya dilatih 4 ini jenis permainan ini gitu. Oke lanjut Pak. Ini Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya Kemdikbud ya, Pak Kementerian Agama juga kemarin menyebutkan ada, pernah saya baca, madrasah pintar berhitung. Ada ya Pak ya? Ya Pak. Jadi ya wajar lah ya. Aljabar itu kan dari kita Pak. Ya, yang lain hanya menggunakannya belakangan ya. Jadi kita harus kembangkan itu gitu. Kemudian juga kalau di SMP ada yang disebut dengan perencanaan berbasis data. Artinya apa? Ya kalau literasinya masih kuning buat hijau gitu ya. Nah, begitu
Begitu juga numerasinya, kalau masih merah bikin kuning, kalau kuning buat hijau, itu namanya berbasis data. Guru-guru akan mengikuti workshop yang tujuannya ini, ya, bagaimana mendesain bahan hajar untuk kreativitas, ya, karena berpikir BB itu kan anak-anak kreatif, ya. Kemudian mengenal beberapa jenis permainan, kemudian mengembangkan konten, ya, kemudian juga bagaimana melakukan evaluasinya, seperti itu. Ya, ini mengulang sebetulnya apa yang sudah Bapak Ibu ikuti waktu kuliah S1 dulu ya, atau mungkin sudah S2. Jadi Bapak Ibu